Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eh, hasil penelitian yang berjudul Analisis Proses Berpikir Spasial Mahasiswa dengan Variasi Gaya Belajar berdasarkan Teori Opus. Penelitian ini merupakan eh, skema penelitian khusus guru besar. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mahasiswa mengalami berbagai kesulitan dalam topik kalkulus seperti komposisi fungsi, aturan rantai, serta belum menguasai konsep dasar dari turunan. Nah, ini terjadi karena karena mahasiswa belum memahami penggunaan aturan-aturan yang ada di dalam kalkulus seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan aturan rantai. Kemudian masalah yang ada juga adalah mahasiswa juga lemah dalam memvisualkan bangun-bangun ruang dimensi 3, sehingga mempunyai berdampak pada kemampuan berpikir spasial. Penyebab dari kejadian tersebut adalah ketidaktahuan prosedur aturan diferensial, kemudian kurang teliti dalam operasi aljabar, lalu lemahnya kemampuan spasial yang menyukup kesulitan memvisualisasikan dan mengkonstruksi objek dimensi 3. Kemudian adanya perbedaan gaya belajar mahasiswa sehingga mempengaruhi bagaimana mereka memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Nah, solusi dari keadaan itu adalah kita akan menelusuri bagaimana proses berpikir mahasiswa dengan dasar menggunakan teori APOS yang akan menjelaskan struktur mentalnya berupa aksi, proses, objek, dan skema, serta bekas mental yang menyertainya. Dengan memahami proses berpikir mahasiswa, maka dosen kita dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat sehingga masalah yang ada teratasi. Adapun metode yang digunakan adalah jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan metode eksplorasi yang bertujuan untuk meninjau kemampuan berpikir spesial mahasiswa dengan daya belajar berdasarkan teori APOS. Subjeknya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus lanjut di FMIPA UNP. Lalu analisis data lakukan dengan mengekstraksi data, mereduksi data, membuat abstraksi, menyusun setiap bagian data, mengelompokkan data dengan membuat coding, membuat tipe proses berpikir berdasarkan teori APOS, dan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari hasil uji gaya belajar, mayoritas mahasiswa memiliki gaya belajar visual, yaitu sebesar 60%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram grafik maupun media pembelajaran visual lainnya. Kemudian 27% memiliki gaya belajar kinestetik, di mana orang kinestetik lebih nyaman belajar melalui aktivitas fisik, praktik langsung, dan pengalaman nyata. Kemudian yang auditori hanya 30% yang menunjukkan ini kelompok minoritas dalam populasi. Pencapaian mahasiswa berdasarkan tahap APOS dan gaya belajar diperoleh bahwa mahasiswa visual mendominasi pencapaian tertinggi di semua tahap APOS, terutama pada tahap objek, yaitu 24,9% dan tahap proses 27,74%. Lalu kemudian mahasiswa visual memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk menginternalisasi konsep melalui representasi visual dan simbolik, serta mampu mengubah proses matematik menjadi bentuk konseptual yang lebih abstrak. Mahasiswa auditori menunjukkan bahwa prestasi yang lebih rendah di semua tahapan APOS, di mana yang tertinggi hanya 6,30% itu di tahap proses. Mahasiswa auditori memahami konsep secara verbal dan logis, tetapi kesulitan kita harus mengubah konsep verbal menjadi representasi visual atau spasial. Kemudian masyarakat sendiri menempati posisi yang di tengah atau yang rata-rata dengan pencapaian relatif stabil di setiap tahap, yaitu 6,45% pada aksi, 11,93 pada proses, dan 7,42 pada tahap objek.
Nah, mahasiswa kinestetik lebih mudah memahami konsep melalui aktivitas konkret atau manipulatif, tetapi kesulitan dalam mengenerasi hasil konsep menjadi bentuk simbolik dan konseptual. Kemudian pencapaian mahasiswa berdasarkan tahap apos dan kesalahan Newman diperoleh bahwa menunjukkan bahwa kesalahan CE itu merupakan kesalahan yang paling dominan pada tahap aksi, yang menandakan bahwa sebagian besar mahasiswa kesulitan dalam memahami makna konseptual dari perintah atau kontekstual, terutama dalam mengaitkan representasi simbolik dengan visualisasi spasial. Kemudian kesalahan TE dan PE banyak muncul pada proses, menunjukkan bahwa mahasiswa masih lemah dalam mengubah bentuk simbolik ke dalam prosedur matematik yang tepat. Kemudian kesalahan EE banyak muncul pada tahap objek, yang menunjukkan bahwa mahasiswa sebenarnya telah memahami konsep secara internal, namun belum mampu mengekspresikannya dalam bentuk formal. Nah, kemudian dari hasil itu kita nyimpulkan bahwa mahasiswa visual lebih unggul dalam memahami konsep melalui representasi visual dan simbolik, serta mampu mengubah proses matematik menjadi bentuk konseptual yang lebih abstrak. Kemudian mahasiswa auditori cenderung memahami konsep secara verbal dan logis, tetapi kesulitan saat harus mengubah konsep verbal menjadi representasi visual atau spasial. Mahasiswa kinestetik lebih mudah memahami konsep melalui aktivitas konkret atau manipulatif, tapi kesulitan dalam menggeneralisasi hasil eksplorasi menjadi bentuk simbolik dan konseptual. Kemudian luaran wajib dari penelitian ini adalah jurnal interpretasi dalam jurnal Science Education International, yaitu dengan level Q3 dengan eh, status submitted. Nah, demikianlah hasil laporan dari hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.